Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Insyaallah mulai kesempatan ini kita akan mengkaji kitab tafsir surah Yasin dari Syekh Hamami Zadid atau biasa disebut dengan tafsir Hamami. Di dalam tafsir ini kita akan mengkaji kandungan dari surat Yasin. Semoga apa yang saya sampaikan di pengajian ini bisa menambah wawasan bagi jamaah sekalian dan juga untuk diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Surat Yasin ayat pertama sampai 3. Hadis surah Makiyah. Surat Yasin ini tergolong surat Makiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah. Jadi ada dua macam jenis surah di dalam Al-Quran. Yang pertama Makiyah, yang turunnya di Mekah. Yang kedua Madaniyah, yang turun di kota Madinah. Dan Yasin ini adalah bagian dari surah Makiyah. Wasababu nuzuliha annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Asbabul nuzul surat ini, sebab-sebab turunnya surat Yasin ini adalah bahwa orang-orang kafir Mekah itu mengatakan inna Muhammadan laisa nabiyyin, sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang nabi, wala mursalin, dan bukan seorang rasul, bal huwa yatimu Abi Thalib, tapi dia adalah seorang yatim dari Abi Thalib. Maksudnya di sini keponakan dari Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah adalah putra dari Abdullah. Wa madhaba ilal maktabi wa ma ta'allama ilma minal muallimi fa kaifa yasiru nabiyan. Dia tidak pernah pergi ke sekolah, ke tempat belajar menulis. Dan dia tidak pernah mempelajari ilmu dari seorang guru. Bagaimana yasiru nabiyan, bagaimana mungkin ia menjadi seorang nabi? Jadi gara-gara orang kafir Mekah ini mengejek Nabi Muhammad, menentang kerasulan Muhammad, tidak mengakui kerasulan dari Rasulullah SAW, akhirnya diturunkan oleh Allah surat Yasin ini untuk membantah. Walaupun Rasulullah SAW itu seorang yang ummi, tidak pernah belajar menulis, tidak pernah belajar membaca, hanya seorang yatim, tapi beliau tetap ditunjuk oleh Allah sebagai Rasulullah, menjadi Rasul Allah. Fakanal kufaru musirrina fi inkarihim faradallahu ta'ala qala al-kufar wa anzala hadhihi surah wa syahida bidantihi al-jalili ala risalati wa nubuwatihi. Maka orang-orang kafir itu terus menerus dalam pengingkaran mereka kepada Rasulullah SAW. Dan Allah membalas ucapan orang-orang kafir itu, dan Allah menurunkan surat Yasin ini. Dan Allah bersaksi dengan menyebut keagungan zatnya, wa syahida bidatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi. Allah bersaksi dengan zatnya yang maha agung mengenai kerasulan Nabi Muhammad dan kenabian beliau. Allah benar-benar bersumpah, Allah benar-benar bersaksi, sesungguhnya Rasulullah itu adalah benar-benar utusannya. Dan ini benar-benar untuk menolak pengakuan orang-orang kafir Mekah
bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar Rasulullah. Faqala ya Muhammad in ankarul kufar risalataka fala taktamma bidzalika ana asyhadu annaka laminal mursalin. Allah pun berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika orang-orang kafir mengingkari kerasulanmu, maka jangan kamu bersedih. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya kamu sungguh termasuk di antara para rasul. Di sini Nabi Muhammad SAW juga manusia biasa. Beliau diutus oleh Allah menyampaikan risalah, tetapi ditolak oleh kaumnya sendiri, yaitu kaum kafir Quraisy. Sehingga beliau sedih hatinya. Oleh Allah dihibur dengan persaksian oleh Allah bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar utusan Allah. Falamma kanat hadhihi surah dalilatan wa syahidatan ala risalatihi fala jarma annaha sharat qalbal Qur'an. Di antara surat Yasin ini adalah sebagai pembuktian dan penyaksian atas kerasulan beliau. Maka sudah pasti, artinya tidak boleh tidak, bahwa surat Yasin ini qalbal Quran, menjadi sebagai hati dari Quran. Rasulullah juga pernah bersabda, "Qala qala alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Faman qara'aha kadalallahu lahu qira'atal Quran asyra marratin." Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki hati. Inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu mempunyai hati. Dan hati dari Al-Quran adalah surat Yasin. Faman qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marrat. Barang siapa membacanya, maksudnya membaca surat Yasin, niscaya Allah akan mencatat untuknya pahala sebagaimana membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Ini adalah salah satu keutamaan fadilah dari surat Yasin. Kita membaca surat Yasin sekali, pahalanya seakan-akan menyamai dengan membaca Al-Quran 10 kali. Dan di sini surat Yasin adalah bagian dari hati Al-Quran. Semoga kita bisa istiqomah membaca surat Yasin dan kita bisa mengkaji lebih dalam isi dari surat Yasin melalui channel ini. Mudah-mudahan sekelumit ini sebagai pembuka bisa menambah manfaat, menambah wawasan untuk diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat tersendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.